zaman sekarang aja ibu yang udah pernah umroh ya, capek nggak sama Marwah? Mantap loh sama Marwah itu. Itu kalau ditarik garis lurus itu sampai 5 kilo ibu jalan kaki. Segitu aja ibu udah aduh, mana tukang dorong. Segitunya udah AC kanan kiri, udah itu pakai zam-zam lagi minum. Itu masih pakai tukang dorong, bahkan sekarang udah enak, ada mobil lagi, ada motor. Cuma berapa ringgit bayar berapa ratus bisa bolak-balik. Nggak dapat bu spirit Bunda Siti Hajarnya. Kalau ibu asli tuh, ibu mah nggak bisa pulang besok. Capeknya bu itu Bunda Siti Hajar sofa, lihat air nggak ada. Kering, turun lagi, Marwah, turun lagi, sofa, turun lagi, Marwah, turun lagi. Ternyata pertolongan Allah itu indah dan tidak disangka-sangka. Anak bayi cuma gerak-gerakkan di atas batu, keluar zam-zam. Bu, gara-gara zam-zam hotelnya panen sekarang. Gara-gara zam-zam punya bisnis pokok aja di sana bisa triliuner, Pak. Gara-gara zam-zam bapak ibu jualan ayam goreng namanya Al-Baik bisa triliunan. Gara-gara apa? Zam-zam. Zam-zamnya di kaki siapa? Ismail. Apa pelajarannya? Kita tuh gak tahu, Bu. Jangan-jangan anak ibunya ulama-ulama besar. Beneran demi Allah. Kalau dia perempuan, dari rahimnya lahir ulama besar. Ibu kan gak tahu. Sama kayak ibu saya. Apa ibu saya tahu? Ya gak tahu. Yang dia tahu bahwa ya Allah anakku, aku tinggalkan kau nak. Mamamu jadi TKI. Bu, saya ingat banget tahun 97 saya kuliah di Unpad. Belum ada handphone. Belum ada, yang ada apa Bu? Wartel. Masih ingat? Di kamar-kamar kan? Telepon. Terus kalau udah telepon, taruh teleponnya bunyi kan? Bunyi gimana? Triti, ngeprint kan? Epson LX 800. Masih ingat? Iya, triti, keluar. Ya Allah, mahal telepon ke Malaysia. Zaman itu kangen sama ibu saya ke wartel. Makanya ibu saya, udah gak usah pakai wartel nak, mahal. Gimana Bu? Dikirim surat Pak. Zaman itu masih ada kantor pos. Dikirim suratnya tebal segini Bu. Duh, saya rindu tulisan ibu saya. Ibu saya tuh tulisan cantik. Kenapa? Dia ini halus kasar zaman dulu. Tulisan mak-mak jadul itu. Wah itu saya nyesel Bu hari ini. Kenapa? Kenapa itu gak saya dokumentasikan? Kenapa gak saya koleksi tulisan itu? Ya Allah Bu, kalau udah tulis surat tebal segini. Assalamualaikum nak, lagi di mana? Zaman itu ya kalau ada video call enak banget ya. Ma, apa kabar? Ya Allah, baju baru lagi. Zaman dulu nggak ada. Nah, mama baru selesai nyetrika baju tuan rumah. Sekarang barusan nyelesai nyuci. Kamu baik-baik saja kan di sana? Malam ini mama terus mendoakanmu, mudah-mudahan ujianmu bagus ya besok. Itu kalau inget. Ibu saya tuh kalau udah tulis surat tuh pasti. Dan kalau sudah tebal Bu, Masya Allah, di dalam surat ibu saya itu ada, selalu ibu saya sisipkan karbon hitam, di dalamnya ada ringgit. Jadi dia nyimpen tuh ibu tuh. Makanya saya bilang, gak mungkin ibu tuh membenci anak. Ibu tuh sayang, gak ada ibu yang benci anaknya, kecuali ada kelainan. Itu Bu, di dalam surat itu selalu ibu saya titip kertas karbon, di dalamnya ada uang ringgit. Sekali ngirim ibu saya itu 1.000 ringgit. 1.000 ringgit tahun 97 itu 2.500 kali 1.000, 2.500.000. Mahasiswa zaman itu 2.500.000, mahasiswa kaya ibu, mewah hidupnya. Makanya saya kalau terima surat ibu saya senang banget. Yang pertama saya buka karbon hitam. Malu mahasiswa. Dan Masya Allah Bu, dibuka tuh karbon hitam Bu, di dinding kamar saya itu ada foto bapak sama ibu saya hektar gitu supaya bisa bersatu. Jadi saya baca surat itu, saya lihat foto itu, kapan bapak ibu saya bisa bersatu? Sakit Bu, sakit. Tapi sakit itu berbuah indah. Sering kita begitu, kita nggak tahu Bu. Ya Allah Ustaz, kenapa ya ujian gue ini gini banget ya? Sakit kagak pernah sembuh, ini gini, suami nggak ini. Nggak boleh gitu. Allah tuh lagi ngerancang sesuatu yang indah, kayak kepompong. Kemarin anak saya ada kepompong di depan rumah, dia nggak sabar, udah goyang. Anak saya bilang, Dek, jangan dibuka ya, nanti. Nggak sabar. Dibilang dia apa? Kasihan Bi,
Udah lama di dalam, dia mau keluar nggak keluar, digunting sama anak saya. Srek, keluar kupu-kupunya. Tuh kan Bi, cantik kan? Adik, dia keluar tapi belum waktunya nak. Benar Bu, 2 hari mati kupu-kupunya. Kenapa? Allah waktunya tahu. Allah tahu kapan yang paling pas buat ibu. Kenapa ya Ustaz mereka gampang banget punya rumah, saya belum. Kenapa ya Ustaz mereka haji, saya belum. Allah yang tahu kapan. Saya Bu nikah sama ibu saja sama istri saya 18 tahun nikah baru bisa beli rumah. Siapa yang nggak pingin ngeliat orang Bintaro tuh, Allah indahnya. Kita nggak perlu iri, kenapa? Masing-masing orang ada rezeki, masing-masing orang ada jatah. Orang itu juga ngeliat bapak ibu iri juga. Enak banget ya, ada suaminya, suami aku di KPK, tuh kan? Iri-irian Bu nggak pernah selesai. Rumahnya mewah banget, saya datang ke jamaah saya Bu, 3.000 meter. Sampingnya Pondok Indah Mall dekat lapangan bola. Bu bayangin rumah Pondok Indah 3.000 meter tuh gimana? Tapi begitu saya datang ke sana, main ke rumah, masya Allah, suaminya buronan. Oh nggak disebutin. Dia bilang Ustaz, nikmat banget hidup. Saya bilang, nggak boleh gitu. Orang kalau dari rumah ibu, orang juga bilang apa? Nikmat banget ya hidup lu ya. Bu, kursinya, saya sampai nggak mau berdiri dari kursinya. Lembut banget, ini kulitnya. Saya bilang, Bu ini lembut banget, maaf, agak norak nih Bu. Apa kata si ibunya? Ustaz, itu suami saya beli dari Rusia. Itu kulit rusak, bayi rusak dari Rusia. Coba bayangin Pak, kursinya aja kulit bayi rusak dari Rusia. Jadi bayi rusak dikumpulin dan dari Rusia baru bisa buat kursinya. Panas kok enak banget. Nggak tahu tuh berapa miliar harga kursinya. Tapi apa artinya? Ternyata suaminya itu termasuk yang skandal Astagfirullah. Gak usah iri-iri dengan hidup orang. Orang udah punya jalan hidup masing-masing. Semua indah Bu, demi Allah. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada satupun daun jatuh kecuali Allah tahu takdir terbaik baginya. Makanya saya tuh tenang aja sekarang. Dikasih Allah ini, alhamdulillah. Nggak dikasih sudah. Ya, contoh nih kejadian lagi hidup saya ini banyak banget kejadiannya. Saya daftar haji dong. Nah, Bu, saking pinginnya haji. Jadi Ustaz belum haji? Belum. Kok belum? Saya udah nabung haji, udah pegang duitnya. Saya torek ke sahabat saya, sahabat dekat. Coba bayangin orang travelnya saya yang besarin. Coba Bu, masya Allah. Ditilep duitnya di pandemi. Jadi uang haji saya hilang. Nggak haji saya 3 tahun pandemi hilang. Tapi masya Allah Bu, dihajikan sama orang haji plus, bukan plus lagi, furoda dengan fasilitas terbaik dan nggak bayar, full free. Dan bukan 1 orang, 3 orang. Coba bayangin, 3 orang mau hajiin, kan orangnya cuma 1. Itu udahlah, nggak usah ngeluh sama Allah. Kenapa kita marah-marah kemarin haji nggak jadi, ngomong kemana-mana, saya ditipu jamaah, saya bilang istighfar. Kenapa? Loh, kalau tahu begini, ternyata 3 orang berebut ngajiin, untuk 1 orang, kan luar biasa. Saya bilang jangan deh, udah saya ambil 1, 2-nya kasih si A, si B. Kenapa Ustaz? Si A nya saya rekomendasikan, loh, akhirnya diajiin orang. Bapak Ibu yang disayang Allah, maka mulai hari ini ketika kita lihat dari Quran, pasti Allah tahu yang terbaik buat kita. Pasti Allah akan tetapkan takdir terbaik buat kita. Maka pulang dari sini, mulai berhenti mengeluh. Nggak ada mengeluh. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Pasti Allah tahu yang terbaik. Cuma memang cerita itu indah di akhir. Film itu Bu, Pak, nonton sampai selesai. Jangan sampai film yang nonton kita tidur, nontonnya selesai, baru ceritanya indah. Kalau cerita sepotong-potong, dan ingat Bu, semua yang paling penting tuh akhirnya. Bapak Ibu udah nonton video saya viral sama Freddy Budiman? Tuh, masya Allah tuh viral tuh. Saya ngisi penjara, ada Freddy Budiman. Saya nggak tahu. Di Gunung Sindur, Freddy Budiman itu pengedar narkoba 2,5 juta pil ekstasi. Bayangin. Serem banget Pak. Badannya di penjara, transaksinya mendunia.
Ini orang nggak tahu, ini orang terkenal di Indonesia luar biasa. Saya ngisi pengajian di Gunung Sindur, ada dia di situ. Saya nggak tahu, cuma saya perhatikan, ini orang kenapa ya nangisnya itu sampai air matanya membasahi pipinya tuh basah gitu. Saya tanya sama sipir penjara, ini siapa? Freddy, Ustaz. Freddy siapa ya? Budiman dong. Kok ada di sini? Bahkan mau baca eksekusi mati. Oh, saya baru tahu, rupanya habis acara kajian mau dibacakan eksekusi mati. Jadi disuruh ikut kajian semua. Begitu selesai nggak ketemu, nggak dikasih sama polisi, saya ditarik, nggak boleh ketemu. Saya bilang, Bang Freddy, dia juga nangis, Ustaz Fatih doakan saya, Ustaz doakan saya. Ibu pulang dari situ dibaca surat eksekusi mati 3 kali 24 jam, surat dibacakan harus ditembak mati. Apa singkat ceritanya? Singkat ceritanya dia minta mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hidupnya. Diizinkan sama tukang tembaknya, Bu. Dan saya dapat kabar dari sipir penjara 3 hari ya Bu ya. Coba Ibu hari ini berarti hari apa nih? Ahad. Berarti kalau 3 hari lagi Rabu, Ibu pasti mati. Kira-kira hari ini ngapain? Mungkin sholat maghribnya nanti 300 rakaat. Kenapa? 3 hari lagi mati. Mungkin Ibu akan apa? Ikan sedekahkan semua harta. Kenapa? 3 hari lagi mati. Makanya saya tanya coba, mana yang lebih ngeri? Tahu kapan mati atau nggak tahu tiba-tiba mati? Mana yang lebih ngeri? Tahu kapan mati atau tiba-tiba mati? Tahu kapan mati lebih ngeri. Menurut saya tahu kapan mati lebih enak. Kenapa? Bapak bisa well prepare, Pak. Pak, misalnya nih, Bapak meninggal tanggal 10 Februari. Sekarang baru tanggal 3. Seminggu lagi, Pak, Bapak masih bisa WA grup. Jangan lupa datang ke hari kematian dulu. Buatkan karangan bunga. Kenapa? Karena tahu tanggal 10. Yang ngeri itu Bu, pulang dari kajian. Ternyata wafat itu yang ngeri. Nah, Freddy Budiman tahu kapan mati, Bu. Dapat laporan dari sipir penjara, sehari dia khatam Quran 3 kali. Yang ada kerjaan lagi, udah di dalam kamar. Dari kita mulai raiba fi udah lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina baca terus khatam 3 kali 9 kali khatam Quran. Dan menjelang ditembak mati dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh kan, akhirnya indah. Maka yang penting itu akhir, Pak. Lomba lari yang penting awal apa akhir? Start atau finish? Finish. Main bola yang penting itu awal atau akhir? Akhir. Hidup kita juga yang penting itu akhir. Bapak Ibu yang disayang Allah, maka pulang dari sini, yuk bismillah, ridho terhadap takdir. Bukankah kita sering bilang raditu billahi robba? Makanya harus ngerti terjemahannya. Kalau enggak ngomong aja kayak beo. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Nah, itu mah kayak apa anak-anak hafalan. Tapi Ibu harusnya paham. Raditu billahi robba. Apa artinya? Aku ridho Allah itu Tuhanku. Berarti apa? Apapun yang ditetapkan Allah untuk kita pasti baik dan kita ridho. Ya kan? Baik, itu dari saya. Silahkan saya buka sesi tanya jawab. Takutnya nggak keburu, nanti keburu maghrib. Bismillah. Silahkan jika ada diskusi.